ini ya, bukan yang ini. Kita klik 2 kali, dan ini dalam prefabnya. 2 ini kalau mau bertuburkan, cara kita add komponen box collider 2D. Nah, oke, udah. Terus kita ke script layer di sini, di movement. Kita mau bikin kalau playernya nyentuh ini, dia bakal mati. Caranya di playernya kita harus add komponen. Nanti itu kita kasih namanya on, ada 2, ada on collision atau on trigger. Kita pakai on collision aja, enter 2D. kalau yang enter untuk yang 3D, ini yang 2D. Udah otomatis. Yang privat ini nggak penting, kita hapus aja. Nggak dihapus juga nggak apa-apa sih, kita lihat aja. Nah, ini semacam fungsi kayak void update juga, tapi buat tabrakan. Kita bisa tulis di sini. Kita mau, ini kan di playernya, kita mau bikin kalau dia nyentuh pipa, dia bakal mati atau hancur. Caranya if collision game object. Nah, kita mau menyentuh pipa, kan kita nggak tahu pipa tuh yang mana. Nah, kita bisa kasih tahu namanya langsung, pipa green, pipa ini. Tapi kan susah, harus ganti satu-satu namanya. Caranya kita bisa pakai tag di sini. Jadi tag nih, kita bisa add tag. Kita kasih nama misal pipa. Nah, habis itu dua-duanya di sini kita ganti tagnya jadi pipa. Nah, jadi ini tuh pembedanya. Ini 2 ini namanya tagnya pipa, yang ini tagnya untag, nggak ada apa-apa. Jadi kalau dia nyentuh yang tagnya pipa doang, dia bakal mati. .tag. Nah, sama dengan habis itu tanda petik ini kita tulis, nggak boleh salah ya. Ini harus sesuai, kalau salah nggak bakal jalan. Kalau dia nyentuh pipa, enter kurung awal, enter lagi, destroy. Objek. Jadi ini nih destroy, dia dihapus. Ctrl save, Ctrl S. Nah, ini udah berubah jadi pipa, jadi bisa langsung nyentuh di sini ya. Coba kita play. Nah, masih belum bisa kena, karena di playernya kita juga harus tambahin box collider juga biar bisa tabrakan yang 2D ya, atau terserah pilih yang circle atau apa. Aku pilih yang box collider 2D. Ini sebesarnya segini ya, bisa disesuaikan. Tapi ini udah pas mungkin menurutku. Jadi langsung aja kita play. Cut. Nah, dia bakal mati. Kita bikin aja biar dia bakal ngulang jadi yang pertama lagi. Caranya kita tulis di sini, using Unity engine scene management titik koma. Jadi ini nih buat dia pindah-pindah scene. Kita langsung aja ganti ini, bukan destroy lagi. Kita tulis kalau kita butuh ini, karena ada scene manager. Kalau kita nggak pakai ini tadi, nggak ada tulisan scene manager, langsung error. Ini kan kita tulis load scene. Nah, di load scene ini bisa kita tulis nama atau bisa kita tulis angkanya. Misal dia load scene 0. Nah, ini masih belum praktek di sini. Nah, kita bakal load scene ke scene yang sampel scene ini. Jadi ke file, build setting. Nah, scene sampel scene tuh scene ini, asset scene ini kalau kita tarik ini angkanya 0. Sesuai kalau misalnya ada scene lagi, misal scene kedua, kalau ada level keduanya gitu di game lain,
kita nanti bakal berubah jadi scene-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu, mulainya dari 0 ya. Oke, dan udah ke setting 0, jangan tulis 1, 0. Kalau kita save, kita balik lagi, kita play, dia bakal ngulang lagi dari awal. Nah, bakal ngulang lagi dari awal. Kita belum bikin biar ada game over ya, sementara kayak gini dulu. Kayaknya ini lumayan susah. Oke, jadi di spawnernya jadi 1,3 deh biar kelihatan, dan di si playernya kita ubahin ke belakang dikit. Nah, kayak gini nih. Oke, jadi gitu. Nah, jadi sekarang kita saatnya buat skornya. Jadi kalau dia nyentuh ini, dia bakal nambah skornya. Oke, buat skornya, caranya sebenarnya sama. Kita di playernya langsung aja biar nggak usah balik. Nah, kita juga harus use add di sini juga, namanya using Unity Engine .ui titik koma. Nah, kalau nggak tambah ini dia nggak bakal berfungsi caranya biar bisa skornya untuk scoring. Jadi caranya kita tambahin dulu di sini ya, terserah tempatnya di mana, tapi yang penting di atas void start kita tulisannya float score gini ya, titik koma. Habis itu kita enter lagi, kita tulis public text. Nah, udah ada variabel baru namanya text, kan ini udah kita tambahin .ui sih, .ui. Misal nih di bawah ini public text, kita kasih nama misalnya score UI nya, score UI titik koma, spasi. Oke, habis itu kita bikin di void start. Oke, jadi kita bikin biar kita bisa munculin skornya di gamenya kita. Caranya di void update paling atas ini kita tulis score UI text. Nah, jadi tipe text sama dengan plus score di koma. Nah, di sini kita tambahin dulu karena ini float ya, angka, kita bikin biar jadi string. Kita tulis ini tanda petik, ini bisa kita isi, misal skor sama dengan berapa. Tapi ini nggak usah ya, kita nggak usah kasih apa-apa, langsung skor aja. Nah, ini buat kita sambungin dari sini, dari ininya ke Unity-nya, ke gamenya. Nah, kita bikin, jadi di sini kita Ctrl S dulu. Nah, kita mau bikin setiap dia ngelewatin pipanya, dia bakal nambah skornya. Jadi caranya di prefab pipanya sih. Di sini sebenarnya ada sesuatu di sini, semacam ya, ada sesuatu di sini. Caranya kita bisa langsung aja klik kanan, habis itu di objek sprite square. Oke, square. Nah, ini kan kegedean ya, kita bisa kecilin aja di 0,1 segini misal. Enter, kita bisa panjangin segini. Oke, panjangnya segini ya. Habis itu kita tambahin box collider juga biar dia bisa tabrakan, dan kita pasang dia jadi is trigger. Jadi kalau nggak pakai is trigger dia bakal tembus. Oke,
kita pakai S trigger ya. Nanti kita lihat perbedaannya kalau nggak pakai S trigger. Ini kita pakai S trigger. Terus ini kita kasih nama poinnya. Oke, jadi sama juga kayak pipa greennya, sama kayak pipa, harus ditambahin tag juga, add tag, biar kalau setiap dia nyentuh poinnya, dia bakal nambah skornya, ngelewatin. Jadi kita tulis namanya misal poin ini, terus kita ubah jadi poin. Habis itu udah Ctrl S, kita ke script. Ini kayaknya kecilan dikit lagi. Oke, udah. Tapi ini kan kelihatan nih, caranya kita matiin di sprite rendernya, kita ya udah nggak kelihatan ini. Nah, kita tulis juga namanya if collision game object tag sama dengan poinnya tadi, namanya jangan sampai salah, enter kayak gini. Nah, sebenarnya ini kita harus klik yang collision karena namanya di sini collision. Kalau misalnya ini kita tulis tabrakan, ini juga tabrakan, semuanya tabrakan. Nah, tapi ini collision aja. Oke, jadi ini kalau ini kita tulis tabrakan, ini juga tabrakan.gameObject.tag ini. Oke, jadi kayak gitu. Kita bikin kalau dia nyentuh poin player ini di player ya, playernya nyentuh poin, skornya bakal nambah 1 terus menerus. Caranya kita tulis skornya kan skor float, skor ini plus jadi plus tuh kayak tambah 1 dan gak berkali-kali, sekali aja. Oke, kita save, balik ke sini lagi. Tunggu dulu. Tadi kan ini kan kita kan pakai yang itu ya, yang kalau kita tes dulu kalau nggak pakai S trigger kayak gimana. Tadi juga ini kan on collision enter, kita juga lihat nanti perbedaannya sama is on trigger enter error spawner. Oh iya, di playernya kita belum isi apa skor UI ini. Caranya kita klik kanan, habis itu UI, kita bikin UI nya biar kelihatan di situ, UI, terus canvas sebenarnya langsung aja kita teks legasi teks. Nah, kita klik 2 kali di kanvas. Nah, sebenarnya ini kanvasnya, ini teksnya kita bisa ubah, kita taruh paling atas di sini ya. Posisi X nya kita bikin 0 aja. Nah, misal new teksnya skornya atau 0 gitu. Nah, ini kan nggak kelihatan nih. Nah, ini kan di samping sini skornya. Kita bikin biar bisa di tengah. Caranya di sini kita klik yang ini tengah dan kita taruh di tengah sini. Oke, kita gedein jadi 30 mungkin. Ini juga kita gedein ya. Nah, biar kelihatan. Oke, jadi 40. Oke, udah jelas. Terus kita balik ke player lagi, jangan lupa save ya. Di score UI ini kita tarik teks ini ke sini. Oke, sekarang kita tes. Nah, nambah 1. Tapi masalahnya dia nggak bisa lewat tuh, tabrakan karena tadi. Nah, kita harus bikin void baru di sini yang on trigger ya. Caranya on trigger enter to D. Harusnya dari awal ini bisa kita bikin jadi on trigger aja, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Terus ini kita taruh di bawah, Ctrl X ya, kita cut, taruh bawah sini, save. Nah,
Nah di pipanya juga jangan lupa kita ituin, tapi bukan pipa yang ini ya, ini delete aja, pipa yang di prefab sini. Nah di poinnya kita is trigger, jadi dia bakal is trigger menyentuh. Nah lewat tadi kena ya. Ah tuh, aduh mati. Nah udah bisa, tapi tadi kena terus. Lumayan susah ini. Nah pokoknya itu udah nambah lah. Nah itu nambah satu. Nanti itu nambah satu. Oke, jadi kayak gitu ya. Terus, nah tadi kan sebenarnya masalahnya dia masih bisa ke bawah, terlalu bawah atau terlalu atas. Nah itu kan curang tuh, dia bisa ke atas banget dan nggak bakal kena, nggak bakal mati. Nah kita bikin pembatas di sini. Caranya kita bisa langsung aja create empty, misal namanya pembatas, terus kita bisa pembatasnya gimana. Oke, kita reset. Nah pembatasnya kita berubah, video object sprite square. Nah square ini kita bisa taruh di atas di sini, jadi dia nggak bisa terlalu ke atas. Terus kita besarin segini ya. Oke segini, jadi dia nggak bisa terlalu atas. Dan kita matiin aja ininya biar nggak kelihatan. Matiin. Kita nyalain dulu biar bisa lihat dulu. Jangan lupa kita kasih box collider 2D. Square-nya kita copy, kita taruh bawah sini. Kita copy lagi, kita taruh 9 derajat sini. Kita panjangin jadi 10. Sini. Kontrol D lagi di sini. Oke, jadi ini semua kita matiin. Nah udah nggak kelihatan, dia nggak bisa tembus lagi ke atas. Nah tuh nggak bisa. Nah tuh nambah tuh. Aduh. Jadi sekarang kita bikin biar gamenya jadi nggak nge-lag ya. Karena kalau pipanya, kalau tadi kan kalau kita lihat kan spawnernya kan jalan terus menerus. Kita ganti maximize jadi normally biar gamenya nggak full. Nah kalau kita lihat di hierarki sini tuh nambah terus. Kalau ininya banyak, dia bakal, kalau menang terus dia bakal nambah terus. Jadi kita bikin biar kalau setiap beberapa detik ini si pipanya kan di sini. Nah kita nggak destroy dia, jadi kalau kebanyakan misalnya dia nggak kalah orangnya, ini bakal banyak banget. Yang kalau banyak banget bisa nge-lag HP-nya. Jadi kita bikin di script pipanya, bukan di script pipanya, kita bikin di script spawner ya. Nah di dalam sini si instansiatnya kita bikin jadi game object, dan kita bisa destroy pipanya. Kalau kita cuma destroy pipa gitu doang nggak bisa, jadi kita tulis namanya spasi dulu biar bisa korek. Game object yang G-nya kecil ya, sama dengan instansiate. Oh G-nya besar deh. Game object sama dengan instansiate. Game object ini kita harus kasih namanya dulu. Ini G-nya besar. Game object misal namanya pipa, spawn pipanya. Oke, udah dikasih nama. Terus kita bisa destroy
pipa yang inilah, jangan salah, pipa mana. Kita bisa destroy pipa dalam berapa detik, dalam misal 2 detik. Jadi setiap 2 detik 1, 2 atau 3 detik lah, setiap 3 detik dia bakal destroy. Tapi kalau nggak dikasih ini, dia bakal destroy langsung. Jadi ini waktunya, waktu hidupnya tinggal 3 detik gitu. Oke, coba kita Ctrl S, save, kesini lagi. Nah kita bisa langsung ngecek juga di sini ya. Gamenya kita taruh sini biar kita bisa ngeliat. Nah kita lihat ya, nanti dia bakal tuh, nggak kelihatan sih, udah mati duluan. Nah tuh destroy sendiri tuh. Di sini tadi hilang ya, biar kelihatan. Nah di sini nih pembatasnya yang di bawah. Nah yang ini kita matiin dulu box collidernya sementara, biar kita lihat apa yang terjadi. Nah ini kan muncul 1, 2, 3, set, mati. Yang semuanya juga mati. Jadi HP-nya kita nggak bakal penuh kalau misalnya kita menang terus. Oke, kita nyalain lagi tadi collidernya. Nah oke, jadi sekian sampai situ dulu tutorial bikin game Flappy Bird.